Shalom, selamat pagi kawan-kawan, ya selamat subuh ya. Jumpa lagi di True Cross Channel, mari kita menyatakan kebenaran dan meluruskan kepalsuan. Ya, saya terpaksa live di subuh lagi ya, karena beberapa pekerjaan dan saya tidak sempat bawakan terencana tadi malam, hanya ya apa mau dikata ya, baru keburu sekarang. Ya, kawan-kawan, ini satu hal yang sudah lama mau saya bahas, yaitu sebentar ya, saya cek suara. Oke, sudah bagus ya. Ya, ini sesuatu yang sudah lama ya mau saya bahas, ini tentang puasa. Ya, tapi baru sempat sekarang saya bahas tentang puasa ya. Saya keduluan oleh beberapa konten lain biasanya ya. Nah, jadi puasa ini adalah salah satu hal yang sering kali digoreng-goreng oleh Ustadz Kainama untuk menyudutkan kekristenan. Ya, makanya saya rasa ini sangat perlu dibahas ya, mumpung ini masih di bulan puasa juga ya, meskipun bukan bulan puasa Kristen ya, tapi karena Ustadz Kainama ini yang menyebabkan saya harus bahas tentang puasa ya, karena dia memfitnah puasa tentang Kristen justru di bulan puasanya dia ya, jadi ini saya perlu bahas di bulan puasa ini. Nah, jadi tuduhan Ustadz Kainama terhadap puasanya Kristen ya, karena puasa ini ya, karena persoalan puasa ini ya, Ustadz Kainama menuduh bahwa pengikut Kristus sejati itu adalah malah orang Islam. Ya, kenapa? Karena Yesus dan orang Islam sama-sama puasa, sedangkan orang Kristen tidak puasa. Jadi orang Kristen ini bukan pengikut Kristus sejati. Ya, jadi karena persoalan puasa ini, Ustadz Kainama tuduh bahwa pengikut Kristus sejati itu adalah justru orang Islam ya, dan orang Kristen itu malah bukan pengikut Kristus karena persoalan puasa ini ya. Nah, jadi inilah salah satu tuduhan kejam dari Ustadz Kainama terhadap kekristenan. Nah, kita simak dulu videonya ya. Sebentar kawan-kawan. Ya, ini ya, kita simak dulu videonya di menit 17:47. Ke laptop dulu, kembali ke laptop. Begini, saya percaya nama saya itu tidaklah ada kebetulan. Christoffel itu artinya pengikut Kristus. Sampai sekarang ketika orang tanya saya kenapa Kainama jadi Islam, karena Jesus suruh saya, karena Kristus suruh saya jadi Islam. Pengikut Kristus sejati itu adalah orang muslimin wal muslimah. Sekali lagi, pegang baik-baik, dengar baik-baik. Ya, ini Kainama tidak asal. Ya, jelas ya kawan-kawan, tadi klaimnya di video tadi bahwa pengikut Kristus sejati itu adalah orang Islam ya. Ya, salah satu halnya kenapa Ustadz Kainama bisa klaim bahwa pengikut Kristus sejati itu adalah orang Islam, salah satu halnya karena puasa. Memang di samping puasa, Ustadz Kainama ini juga klaim ada beberapa hal lainnya ya, kenapa dia bisa klaim bahwa pengikut Kristus sejati adalah orang Islam. Ya, hal lainnya itu seperti dia tuduhkan bahwa Yesus sholat ya, padahal sholat itu artinya sama dengan berdoa. Ini translate saja bahasa antara Indonesia dengan Arab ya, seperti itu ya, tapi dia pakai permasalahan sholat juga dia pakai untuk klaim bahwa pengikut Kristus sejati adalah orang Islam. Lalu juga ada persoalan Ustadz Kainama klaim bahwa Yesus berdoa dengan bersujud. Nah, ada kata sujud, langsung dia juga klaim itu artinya pengikut Kristus sejati juga adalah orang Islam, karena Yesus sujud, orang Islam pun sujud ya, padahal yang sujud itu bukan hanya orang Kristen dan orang Islam saja ya, orang-orang Buddha, orang Hindu ketika berdoa juga mereka bersujud ya, para penyembah berhala mereka berdoa juga bersujud ya. Tapi sekali lagi biasa ya, Ustadz Kainama seperti itu, ada kata-kata yang mirip atau tindakan-tindakan yang mirip langsung dia pakai untuk klaim ya. Tapi kali ini pembahasan kita tidak tentang Yesus sholat dan tidak tentang tuduhan dia bahwa Yesus juga sujud ya, kita fokus kepada tentang puasa. Nah, sekarang kita lihat klaim lebih jelas Ustadz Kainama ini tentang puasa ya. Saya naikkan dulu, yang ini saya turunkan. Ya, ini kita lihat di Kita lihat ya 18:21 ya. Ya, dari sinilah ya.
18:21 ini sedikit agak panjang ya, kita dengarkan. Alil Adem. Langsung saja Ustazah, kita lihat begini. Kemarin itu, mengapa orang Kristennya yang mengaku Kristen tidak puasa, Jesus puasa? Sudah terjawab ya, karena mereka, buat yang belum menyaksikan, belum tahu, kita ada satu episode di channel Ayah Sofia ini. Alhamdulillah Ayah Sofia bagus banget. Ini kayak belajar kita sama-sama. Di episode sebelum ini, minggu yang lalu kalau nggak salah, itu judulnya adalah mengapa orang Kristen tidak puasa, Jesus puasa. Ya, jawabannya jelas di episode tersebut. Silakan nonton, jangan diputus-putus ya, jangan diputus-putus, nonton utuh. Ternyata bahwa kekristenan itu bukan pengikut Kristus. Ya, mengapa orang Kristen tidak berpuasa ya, tidak perlu lihat video lengkapnya ya, kita sudah cukup tahu ya kesimpulan jawaban dia, karena orang Kristen itu bukan pengikut Yesus, bukan pengikut Kristus. Ini yang akan kita jawab ya. Jadi kawan-kawan sudah paham ya dengan dua video yang saya naikkan ini. Ini adalah tuduhan terhadap kekristenan dari Ustadz Kainama ya. Intinya dia katakan bahwa orang Kristen itu bukan pengikut Yesus, makanya orang Kristen tidak puasa. Ini kan kata-katanya sama ya kalau dibolak-balik ya. Atau mengapa orang Kristen tidak puasa? Yesus puasa ya, sedangkan Yesus puasa karena mereka bukan pengikut Yesus ya. Itu tuduhan Ustadz Kainama ya. Setelah ini dia lanjut lagi, ada sedikit kalimatnya, dia katakan bahwa itu orang Kristen sendiri yang bilang ya bahwa mereka bukan pengikut Yesus. Kita dengarkan ya, tapi ini ada ya, dia kalau bicara ini terlalu banyak basa-basinya ya. Kita dengarkan dulu saja sedikit ya. Ini beberapa 30 detik lagi ya. Kita dengarkan lagi. Kekristenan itu si Grey, tuh. Itu ada anak kucing yang dipelihara di sini dari kecil banyak lapar sampai besar. Namanya si Grey karena warnanya abu-abu. Baik, kita lanjut ya. Kenapa orang Kristen tidak berpuasa, Jesus berpuasa? Bukan untuk menistakan, menodai serta menghina, menyerang, tidak. Karena memang Kristen sendiri yang bilang bahwa mereka bukan pengikut Yesus gitu loh. Ya, jelas ya. Jadi Ustadz Kainama tadi menuduh ya, ini seperti biasa dia selalu menuduh ya. Ketika dia tuduh Yesus gila, dia katakan Alkitab sendiri yang katakan Yesus gila ya. Sama dengan kali ini ya, dia katakan bahwa orang Kristen ini bukan pengikut Yesus. Dia tadi juga tuduh orang Kristen sendiri yang bicara bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus ya. Paham ya maksud kalimatnya? Nah, ini adalah tuduhan yang paling bodoh dan konyol yang dialamatkan terhadap kekristenan. Saya tidak tahu sebenarnya Ustadz Kainama ini mau membodohi siapa ya. Tapi yang jelas adalah sangat bodoh dan konyol kalau dia tuduh orang Kristen tidak mengakui Kristus. Ya. Nah, jadi sebelum kita bicara tentang puasa, kita harus luruskan dulu hal ini sekilas ya, tentang ucapan Kainama bahwa orang Kristen sendiri yang katakan bahwa kami ini bukan pengikut Kristus. Ini adalah tuduhan yang sangat bodoh dan juga sangat konyol. Ya, sangat tidak mungkin ada orang Kristen yang menyatakan dirinya bukan pengikut Kristus. Ya, justru orang itu disebut Kristen karena dia adalah pengikut Kristus. Ya, jadi karena dia adalah pengikut Kristus, maka dia disebut Kristen. Ya, kalau dia bukan pengikut Kristus, ya tidak mungkin disebut Kristen. Ini kan logikanya sederhana saja ya. Nah, tapi bukan hanya logika ya, kita lihat juga dari Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Saya naikkan dulu. Ya, Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Saya bacakan ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, sekali lagi, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, kawan-kawan nanti bisa baca lengkap perikopnya ya. Nah, jadi kekristenan itu bukan
sesuatu yang sembarangan ada atau dikarang-karang seperti itu ya. Itu kekristenan sangat jelas dinyatakan oleh Alkitab. Ya, siapa yang dimaksud mereka di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26? Mereka di sini adalah murid-murid Kristus. Nah, saat itulah di Antioquia pertama kali murid-murid Kristus menyebut dirinya Kristen. Ya, jadi sekali lagi kata Kristen ini bukan hal yang sembarangan ada dan bukan sembarangan dibentuk. Kristen bukan Nasrani ya kawan-kawan, ini harus dibedakan ya. Jadi ini sangat jelas kekristenan itu sesuatu yang disebut di dalam Alkitab, dinyatakan oleh murid-murid Kristus sendiri. Ya, karena kita ini pengikut Kristus, maka kita inilah disebut Kristen. Itulah yang dinyatakan di dalam Alkitab di Kisah Rasul 11 ayat 26 ya. Nah, jadi saya mau katakan tuduhan Ustadz Kainama bahwa kami ini sendiri yang menolak disebut Kristen ini tuduhan yang sangat jahat ya, karena dengan berani mengubah-ubah isi Alkitab yang sudah sangat jelas. Nah, itu tadi sekilas tentang kata Kristen. Nah, sekarang kita lanjut tentang puasa. Nah, sebelum lanjut kita lihat dulu ya apa kata Alkitab tentang puasa ya. Kita lihat di Matius 6 ayat 16 sampai 18. Ini kata Alkitab tentang puasa ya, saya bacakan. Hal berpuasa, ini ya perikopnya. Pasal 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu muram. Sorry ya, saya terbalik. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, aku di sini siapa? Yesus ya, ini ucapan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya, ini yang penting, ayat 18-nya, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Sekali lagi saya ulang ya, pasal 6 ayat 18, Matius 6 ayat 18, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Ya, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 18, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Apa artinya? Supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Artinya kalau kita berpuasa, ini bicara Kristen ya. Kalau orang Kristen berpuasa tidak boleh diketahui orang ya, atau harus tidak boleh ada orang yang tahu ya, seperti itu ya. Jadi harus diri sendiri saja yang tahu. Ya, jadi itulah kata Alkitab tentang puasa Kristen. Nah, bahkan ya, pengajaran tentang puasa di pasal yang tadi sudah kita baca itu adalah pengajaran yang langsung diucapkan oleh Yesus sendiri. Jadi jelas ada orang Kristen yang berpuasa, tapi puasa orang Kristen, puasa yang sesuai Alkitab, bukan puasa seperti orang Islam di dalam Al-Qur'an, berbeda ya, sangat bertolak belakang caranya maupun aturannya. Orang Kristen saat berpuasa tidak boleh ada orang lain yang tahu. Yang boleh tahu hanya dirinya sendiri ya, yang sedang puasa dan Tuhan tentunya. Ya, maka karena tidak boleh ada yang tahu inilah ya buktinya Ustadz Kainama pun sampai tidak tahu kalau ada orang Kristen yang puasa. Ya, tapi ini juga hal puasa ini ya, Ustadz Kainama klaim hal yang salah tentang puasa Kristen ini juga membuktikan ya, memang dia tidak akan tahu kalau orang Kristen puasa ya, karena ayatnya jelas orang Kristen tidak boleh menunjukkan dirinya sedang puasa, itu harus tersembunyi, tidak boleh ada orang yang tahu. Ya, makanya Ustadz Kainama tidak tahu. Tapi ini juga membuktikan ya, klaim sembarangan Ustadz Kainama tentang puasa Kristen ini juga membuktikan bahwa Ustadz Kainama ini tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Ya, ya makanya mustahil lah kalau dia ini klaim sebagai lulusan teologi, itu sangat mustahil ya. Kalau benar dia lulusan teologi tapi tidak tahu hal tentang puasa yang diajarkan oleh Alkitab, ini sangat konyol ya, memalukan kekristenan. Ya, jadi kesimpulannya orang Kristen juga ada puasa ya, tapi saat jalankan puasa kalian tidak akan tahu ya. Jadi sesama Kristen pun tidak akan tahu ya kalau kita ini puasa ya, karena Alkitab jelas katakan puasa ini tidak boleh ada orang yang lain yang tahu ya, hanya dirinya sendiri saja yang tahu.
ya. Bahkan kalau di kekristenan mau ada sekelompok yang mau ajak misalnya puasa bersama untuk hal-hal tertentu, itu pun tidak ditentukan waktunya, silakan atur masing-masing. Ya, jadi tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu kalau kami ini berpuasa. Ya, makanya Ustadz Kainama pun tidak tahu, tapi sudah tidak tahu bodoh dia ya, sembarangan klaim tentang puasa kekristenan. Sudah tidak paham Alkitab, berani-berani bicara tentang Alkitab. Ya, jadi orang Kristen saat puasa harus diam-diam, hanya diri sendiri dan Tuhan yang tahu. Ini jelas berbeda, bertolak belakang dengan puasanya orang Islam. Ya, di sini saya tidak bicara mana yang lebih baik puasanya ya, silakan saja itu masing-masing ya. Puasa orang Islam ya baik menurut ajaran Islam, puasa orang Kristen pun baik menurut ajaran orang Kristen. Yang jadi permasalahan di sini, ini Ustadz Kainama ya, bukan masalah puasanya, tapi Ustadz Kainama yang klaim sembarangan tentang puasa Kristen, lalu menyamakan puasa orang Islam dengan ya sama seperti dengan puasa yang diajarkan Yesus. Makanya saya harus tunjukkan di sini kebenarannya. Apakah benar puasa orang Islam itu sama dengan puasa yang diajarkan Yesus? Ya, ini jadi saya bahas ini bukan masalah puasa orang Kristen atau puasa orang Islam mana yang lebih baik. Tidak ya, itu silakan masing-masing ajaran. Puasa Islam baik menurut ajaran Islam, puasa Kristen baik menurut ajaran Kristen. Tapi sekali lagi poin permasalahan karena Ustadz Kainama sudah dengan berani tuduh kekristenan tentang puasa dengan hal yang salah. Ya, dan dia juga sembarangan klaim bahwa pengikut Kristus sejati adalah orang Islam. Ya, hanya karena sama-sama ada kata puasa. Ya, jadi sekali lagi apa yang saya buat di video ini untuk counter pernyataan Ustadz Kainama yang sudah tuduh sembarangan tentang Alkitab dan kekristenan. Ya, ini untuk Ustadz Kainama dan para polemikus pendukungnya. Jadi dari ayat tadi sudah sangat jelas ya. Pertanyaannya kita harus kembalikan kepada Ustadz Kainama. Apakah puasa orang Islam itu mengikuti puasa yang diajarkan Yesus di Matius 6 ayat 16 sampai 18? Bahwa tidak boleh ada yang tahu kalau kalian sedang berpuasa. Jawabannya sudah sangat jelas ya. Kalau kita pakai cara pikir wajar ya, pakai cara pikir akal waras kita ya, akal sehat, ya sudah pasti cara puasa Islam tidak sama atau tidak seperti yang diajarkan Yesus. Ya, kenapa? Ya kan jelas kalau puasa orang Islam tidak seperti yang diajarkan Yesus di Matius 6 ayat 16 sampai 18 karena puasa orang Islam itu sudah jelas, semua orang tahu, semua dunia tahu kalau orang Islam sedang puasa. Ya, karena kan tercatat resmi di kalender internasional. Lalu itu juga kalian umumkan sendiri secara terbuka ya. Jadi kalau orang Islam berpuasa, ya semua orang tahu, dunia tahu. Ya, tapi ini berbeda, bertolak belakang dengan cara puasa yang diajarkan Tuhan Yesus di Alkitab, yaitu tidak boleh ada orang lain yang tahu. Ya, jadi dari sini saja kita sudah tahu cara puasa Islam dan cara puasa Kristen berbeda. Ya, yang ikut puasa yang seperti yang diajarkan Yesus di Matius 6 ayat 16 sampai 18, ya jelaslah orang Kristen itu sendiri. Ya masa orang Islam? Ya orang Islam yang mengikuti ajaran Islam. Ya sangat konyol kalau klaim orang Islam mengikuti ajaran Yesus. Ya kalau gitu jadi Kristen saja. Ya selesai. Ya justru jadi Islam karena tidak mengikuti ajaran Yesus. Selesai ya. Karena Alkitab dan Al-Quran dua kitab yang berbeda. Pengajarannya berbeda. Termasuk tentang puasa. Sangat berbeda. Puasa Kristen dan puasa Yesus, puasa Islam dan puasa Kristen sangat berbeda. Ya, puasa yang diajarkan Yesus berbeda dengan puasa yang diajarkan di Al-Quran. Ini dua hal yang berbeda. Yang mana yang lebih baik kita tidak perlu bahas itu ya, silakan saja. Puasa Islam baik menurut ajaran Islam, puasa Kristen baik menurut ajaran Kristen. Ya, intinya di sini karena Kainama sembarangan bahas-bahas tentang puasa di Alkitab. Ya, jadi Ustadz Kainama ini adalah sangat bodoh dan konyol ya kalau mau menyamakan puasa mereka dengan puasa yang diajarkan Yesus. Ya, lagi pula ya kan Alkitab sudah jelas catat itu, puasa Yesus yang diajarkan Yesus tidak boleh ada orang lain yang tahu ya, tidak boleh ada orang lain yang tahu ya, keselimbet kata-katanya. Tapi puasa orang Islam kan semua orang tahu ya. Jadi dari sini saja sudah jelas berbeda. Ya, lagi pula kalau mau klaim ya, kalau Ustadz Kainama mau klaim seperti ajaran Yesus, ya tidak mungkin juga dong ada kejadian-kejadian persekusi terhadap warung-warung makan dan tempat hiburan yang buka siang hari saat puasa. Ya, kita lihat dulu beberapa peristiwanya.
Ya kawan-kawan, ya saya sudah naikkan link ya. Kalau ada nanti yang mau beri tanggapan silakan ya, sekilas sebentar saja ya karena sudah subuh juga. Ya, sedikit ya yang melihat tapi tidak apa-apa ya. Sebentar ya, saya naikkan dulu. Saya ini ya. Ya ini ya, ya tadi ya, kalau Ustadz Kainama klaim puasanya seperti ajaran Yesus, ya saya katakan tidak mungkin ada persekusi terhadap warung makan dan tempat hiburan yang buka di siang hari ya. Tapi kenyataannya ada banyak sekali warung-warung makan ya, tempat-tempat hiburan yang dipersekusi. Ya ini kita lihat, ya ini saya ambil dari Google ya, tinggal diklik saja warung makan digerebek saat buka siang hari ya. Ini lihat ya, ini 6 hari yang lalu, anteroaceh.com. Saya tidak usah klik satu-satu ya. Ini jawapos.com 5 hari yang lalu, nekat buka siang hari warung makan di Loteng dan lain-lain ya. Nanti saya buka salah satu saja ya. Lalu ini juga dari tribunnews.com, detik-detik warung makan di Puncak Bogor buka siang. Nah ini yang digerebek ya. Nah ini yang viral, sempat viral ada videonya ya, tapi saya tidak putarkan ya. Lalu ada lagi ini 1 hari yang lalu, Satpol PP gerebek warung makan di Padang buka siang. Ya, ya tidak mungkin dong ada kejadian-kejadian seperti ini kalau puasanya tidak diketahui. Kalau puasanya mau seperti yang ajaran Yesus tidak boleh diketahui banyak orang ya. Kalau tidak boleh diketahui ya sudah diam-diam saja sendiri. Ya untuk apa usik-usik warung makan? Ya, jadi ini jelas salah satu contoh berbeda. Kalau seperti ajaran Yesus tidak akan ada kejadian ini. Nah, ini kita buka salah satunya ya. Ini saya tidak perlu putarkan ya, ini dari tribunvideo.com. Nanti kawan-kawan bisa lihat sendiri ya kalau mau. Judulnya warung makan digerebek saat buka di siang hari di bulan Ramadan. Ya. Nah, ini itu judul video ya. Kalau judul beritanya detik-detik warung makan di Puncak Bogor buka siang hari saat Ramadan dan digerebek warga. Ya mungkin kawan-kawan sudah ada yang lihat juga videonya ya dari sebaran-sebaran di WhatsApp dan lain-lain ya. Jadi saya tidak buka ya. Lalu kita lihat lagi ini kejadian yang baru-baru saja ya. Ini maaf ya kata-kata aja ini 2 wanita pemandu karaoke ya nah ini ya kalau kan baca saja ini ya di Google ya. Diceburkan ke laut. Nah ini ya detik.com heboh 2 wanita LC ini pemandu lagu maksudnya ya diceburkan ke laut ditelanjangi ya. Ya ini saya buka ya. Ini saya buka. Nah ini dari Detik Jateng ya. Judulnya kawan-kawan baca ya. Heboh 2 wanita LC dan saya tidak sampai hati bacanya ya. Polisi turun tangan ya, tapi tampaknya sudah ditangani polisi ya. Nah, kita baca penyebabnya. Ini konfirmasi polisi ya. Terpisah Kasat Reskrim Polres Pesisir Selatan AKP Hendra Yose saat diminta konfirmasi membenarkan peristiwa tersebut ya, berarti ini sudah dikonfirmasi kepolisian ya. Hendra mengaku masih menyelidiki kasus tersebut. Untuk perkara kan perbuatan yang dihukum sudah diproses ya, ini entah ya sudah atensi akan segera dilakukan proses dan memberikan kepastian hukumnya. Hendra mengatakan kasus ini ditangani Polsek Lengayang. Untuk pemeriksaan awal di Polsek Lengayang melakukan perbuatan itu ini kurung ya. Masyarakat kami teliti dahulu mencari pelaku, kami periksa saksi-saksi dulu. Ya, dan laporan awal aksi massa ini, nah ini ya penyebabnya. Dan dari laporan awal, aksi massa ini dipicu oleh kafe yang tetap beroperasi di bulan Ramadan. Ya, ini ya apapun alasannya memperlakukan wanita seperti itu ya, mau salah atau benar itu urusan belakangan ya, tapi diperlakukan seperti itu, diceburkan ya tanpa busana ya, artinya ini sungguh biadab ya, keterlaluan hal seperti ini. Ya itu hanya contoh saja ya, beberapa contoh saja hal-hal yang terjadi ya. Jadi saya mau beritahu ya sudah sangat jelas ya. Puasa Kristen dan puasa umat Islam ini hal yang sangat berbeda sekali ya. Yang seperti ajaran Yesus, puasa yang diajarkan Yesus yang mana ya jelas Kristen lah. Yang namanya Kristen kan artinya pengikut Kristus. Ya sama. Tuhan Yesus ajarkan kalau puasa jangan ada orang lain yang tahu. Ya itulah yang dilakukan orang Kristen ketika puasa diam-diam tidak perlu ada orang lain yang tahu. Ya, lagi pula kan saya sudah katakan, kalau ikut puasa seperti yang diajarkan Yesus, ya tidak mungkin kan ada kejadian-kejadian seperti ini, ya. Ya kalau ada kejadian-kejadian warung makan tidak boleh buka ya atau harus sedikit tertutup, ya ini kan artinya sama ya orang lain
tahu bahwa kalian ini sedang berpuasa. Ya, jadi sudah sangat jelas puasa yang diajarkan Yesus itu tidak boleh ada orang yang lain yang tahu, yaitu yang dijalankan oleh orang Kristen. Ya, ini berbeda dengan yang dijalankan oleh orang Islam. Ya, tapi berbeda pun tidak jadi masalah. Ya, dua-duanya baik selama tidak di selama tidak diutak-atik oleh Ustadz Kainama. Ya, puasa orang Islam baik sesuai ajaran agama Islam, puasa orang Kristen juga baik sesuai ajaran Alkitab. Ya, yang jadi permasalahan di sini karena Ustadz Kainama ya pelintir kebenaran Alkitab tentang puasa. Ya, jadi Ustadz Kainama, engkau harus sadar ya, jangan lagi klaim-klaim ajaran kau ini mengikuti ajaran Yesus. Ini dua ajaran yang sangat berbeda. Ya, ajaran puasa orang Kristen tidak boleh ada yang tahu, ini berbeda ya. Mana ada puasa orang Kristen dicantumkan di kalender internasional? Tidak ada ya. Yang dicantumkan di kalender internasional itu kan puasa orang Islam ya. Jadi memang berbeda, tidak perlu disama-samakan. Kenapa juga harus disama-samakan? Ini yang saya bingung ya. Ya, kalau kau mau sama-samakan Ustadz Kainama ya tidak mungkin dong ada perayaan puasa bersama atau ada lebaran, ya tidak mungkin kalau mau disamakan dengan Kristen, karena kan orang Kristen puasanya tidak ada yang tahu. Ya, kami ini tidak menjadikan puasa ini sebagai hari raya. Ini perbedaannya. Ya, Ustadz Kainama harus tahu hal-hal seperti ini. Engkau ini tidak tahu atau memang sengaja pelintir kebenaran Alkitab. Ya, jadi dari semua fakta ini sekarang kita harusnya paham bahwa tuduhan dan klaim Ustadz Kainama ini yang jadi permasalahan. Ya, yang jadi permasalahan bukan masalah puasa Islam dan puasa Kristen. Tidak, itu tidak jadi masalah. Itu silakan saja jalankan ya sesuai ajaran agama masing-masing. Tapi permasalahannya di sini Ustadz Kainama pelintir kebenaran Alkitab tentang puasa. Ya, sembarangan klaim tentang Alkitab sembarangan klaim tentang puasa dari Alkitab. Ya, itu adalah tuduhan yang sangat konyol dan sangat bodoh. Bahkan kalau saya katakan ya menuduh bahwa seperti itu ya, bahwa orang Kristen mengaku bukan pengikut Kristus ya, lalu katakan orang Kristen tidak ada puasa ya, lalu menyamakan ajaran puasa dalam Islam sesuai dengan yang diajarkan Yesus. Ini kan Ustadz Kainama sedang melakukan penghinaan terhadap dirinya sendiri dan terhadap kekristenan. Ya, ini bisa masuk kategori penistaan terhadap kekristenan ya, karena Ustadz Kainama sudah dengan berani dan dengan sengaja putar balik kebenaran Alkitab ya dalam hal ini tentang puasa. Ya, jadi Ustadz Kainama, kau harus sadar diri dan sedikit punya malu ya, karena faktanya ajaran puasa di dalam Islam dan di dalam Kristen itu sangat bertolak belakang. Ya, kalau di dalam Islam jelas semua orang tahu karena jadi hari raya resmi ya di dunia ini. Tapi puasa orang Kristen tidak dijadikan hari raya resmi. Kenapa? Ya karena tidak boleh ada orang yang tahu. Jelas ya Ustadz Kainama. Ya, jadi saran saya untuk Ustadz Kainama dan para polemikus pendukung Ustadz Kainama, ya nikmati sajalah ajaran masing-masing. Ya, engkau ini harus percaya diri dengan ajaran agamamu sendiri. Ya, kenapa harus disama-samakan selalu dengan Kristen? Sudahlah, percaya diri dengan ajaran agamamu sendiri. Seperti kami orang Kristen juga percaya diri dengan ajaran agama kami sendiri. Ya, kami tidak pernah mau disama-samakan dengan agama apapun. Kami tidak sama dengan Islam, kami tidak sama dengan Buddha, kami tidak sama dengan Hindu dan lain-lain, tidak sama. Secara inti pengajaran ya. Tapi kalau secara moral mengajarkan perbuatan baik itu semua agama sama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha semua sama. Ya, tapi inti pengajaran tentang bagaimana keselamatan, ya, apa pengharapan kami, bagaimana kita harus jadi manusia, itu berbeda setiap agama, ya, tidak sama. Islam, Kristen berbeda, dengan Buddha, Hindu pun berbeda. Jadi secara inti pengajaran kita berbeda, ya, termasuk tentang puasa ini kita pun berbeda, Ustadz Kainama. Jadi Ustadz Kainama jangan sembarangan bicara, ya, sadari itu, sebelum bicara dipikir dulu. Ya, jangan mentang-mentang engkau ini bisa bicara apapun juga ya tanpa kena masalah hukum, lalu kau seenak-enaknya tuduh kekristenan. Ya, jadi hal inilah yang perlu disadari oleh Ustadz Kainama. Ya, jadi bahwa Kristen dan Islam, Alkitab dan Al-Quran, ini adalah dua kitab yang sangat berbeda pengajarannya, bertolak belakang pengajarannya. Nanti kapan ya saya akan buat video tersendiri tentang perbedaan ajaran Islam dan Kristen yang sangat bertolak belakang. Ya, jadi
tidak mungkin alias mustahil ya, Ustadz Kainama, kalau kau mau cari kesamaan atau mau menyamanyamakan dirimu dengan ajaran Alkitab. Ya malah kami lihatnya kau ini seperti orang yang tidak percaya diri dengan ajaranmu sendiri ya, sampai harus cari-cari kesamaan dari Alkitab. Ini ulah Kainama, makanya saya katakan orang-orang Islam harus tegur itu Ustadz Kainama. Ajaran Islam yang begitu baik dan agung ya, masa mau disama-samakan dengan Kristen? Kan kalian katakan Kristen kafir seperti itu. Ya, lalu tapi aneh, kenapa Ustadz Kainama malah mau menyamakan diri dengan ajaran Alkitab, ajaran Kristen yang sudah dituduh kafir. Ini kan logisnya di mana seperti itu ya. Jadi Ustadz Kainama, sudahlah engkau ini jangan terus bermimpi dan kembalilah ke kehidupan yang nyata. Dan kawan-kawan, saya selesai bicara sampai di sini, tapi saya mohon bantuan kawan-kawan untuk bisa sebarkan video saya ini sebanyak mungkin supaya sampai ke telinga Ustadz Kainama ya, minimal saya sudah beritahukan kebenarannya. Urusan dia mau terima atau tidak itu urusan dia. Tapi dia harus tahu yang dia bicarakan ini adalah ajaran orang Kristen, bukan ranahnya Ustadz Kainama untuk bahas-bahas Alkitab. Ya. Jadi Ustadz Kainama ini bukan ranahmu bahas-bahas Alkitab apalagi dengan cara yang salah. Ya. Jadi Ustadz Kainama sebenarnya sudah melakukan pelanggaran terhadap kekristenan karena bahas-bahas kitab yang bukan jadi haknya Ustadz Kainama. Ustadz Kainama ini kan orang Islam, ya, bukan haknya dia bahas-bahas Alkitab. Apa urusannya dia dengan Alkitab? Ya, sudah tidak paham Alkitab, ya. Semakin dia bahas Alkitab, maka terlihat kebodohan dan kekonyolannya ketika dia bahas-bahas Alkitab, ya. Tapi Alkitab ini juga bukan ranahnya Ustadz Kainama karena dia orang Islam. Ya, jelas, ya, kami pun orang Kristen. Ranah kami bukan bahas-bahas Al-Qur'an. Ya, makanya saya beritahu kepada debaters Kristen, tidak perlulah bahas-bahas Al-Qur'an, ya. Cukup bahas saja Alkitab, ya. Lalu counter saja kalau ada orang-orang seperti Ustadz Kainama ini yang bahas-bahas Alkitab, counter itu saja selesai, ya. Tidak perlu bahas-bahas kitab orang lain, tidak ada gunanya ya. Bahas kitab kita masing-masing. Orang Kristen bahas kitab Kristen, orang Islam bahaslah kitab Islam. Ya kawan-kawan, karena tidak ada yang masuk, ya sudah subuh juga, saya harus akhiri sampai di sini. Ya, terima kasih bagi yang sudah setia ya menyimak pembahasan saya. Dan tolong sebarkan video ini sebanyak mungkin supaya mudah-mudahan ya bisa sampai ke telinga Ustadz Kainama atau minimal sampai ke telinga para pengikutnya Ustadz Kainama. Sampai di sini saya bicara. Mohon terus dukung pelayanan saya ini juga dengan subscribe dan juga komen dan like ya supaya pembahasan saya ini boleh didengar oleh semakin banyak orang. Ya, dan sampai jumpa di topik lainnya. Tuhan memberkati.